Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Downy Talks. Nah, kali ini saya akan share dengan Anda tentang 5 hambatan di dalam presentasi serta solusinya. Kenapa saya sampaikan ini kepada Anda? Karena kita tahu bahwasanya presentasi adalah salah satu esensi yang paling penting dalam bisnis, dan bisa jadi presentasi itu menjamin kesuksesan atau tidaknya karir kita di dalam pekerjaan. Nah, kita akan menjelaskan kepada Anda 5 hambatan presentasi dan solusinya setelah bumper berikut ini. Oke. 5 hambatan presentasi dan solusinya, saya mulai dari yang pertama ya. Yang pertama adalah gugup. Nah, kegugupan itu bisa saja terjadi kepada seorang presenter dan itu normal ya, kepada kita, kepada teman kita, kepada rekan kita, atau kepada Anda ya. Kegugupan adalah hal yang normal. Dan karena dia adalah hal yang normal, maka dia ada penyebabnya dan pasti ada solusinya. Kenapa seseorang bisa gugup? Level audience, misalnya, level audience lebih tinggi dari kita, bisa jadi dia atasan kita, dia board of director, dia manajer kita, atau supervisor kita misalnya, atau misalnya kita datang ke suatu tempat di mana di situ, mohon maaf, kita naik mobil low MPV, sedangkan audiens yang hadir di situ menaiki mobil premium, lalu kita down, langsung kita gugup. Nah, ketika menghadapi kegugupan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Oke, kalau kita mau presentasi, usahakan untuk mengatasi kegugupan, kita tahu dulu profil dari audiens kita. Nah, ketika mengetahui profil dari audiens kita, kita akan lebih mudah untuk menyamakan frekuensi dengan mereka. Misal audiens kita itu diplomat. Ketika audiens kita diplomat, berarti mereka adalah orang yang sering keluar negeri. Kita ambil saja satu negara gitu, misalnya Jepang, lalu kita masuk ke sana. Misalnya di negara Jepang, kita bertanya, Bapak Ibu semuanya ada yang pernah ke Jepang? Dan Bapak Ibu tahu ya, kalau misalnya di musim panas di Jepang ada pesta kembang api atau Hanabi. Nah, kita bisa masuk lewat sana untuk lebih mendekat kepada audiens. Nah, di situ kita akan bisa mencairkan suasana supaya tidak gugup. Oke. Yang kedua, problem yang terjadi pada saat ada presentasi adalah Anda bisa jadi suatu saat langsung blank. Ya. Tahu ya, blank ya saat presentasi. Ketika Anda presentasi, tiba-tiba Anda lupa apa yang harus diomongkan. Anda tiba-tiba bingung karena tidak ada lagi kata-kata yang bisa keluar. Nah, ketika itu blank terjadi, maka satu-satunya solusi di tempat itu adalah Anda minta izin sejenak kepada audiens untuk duduk lalu meminum air sambil memikirkan kembali apa yang ingin materi yang mau disampaikan. Namun ketika blank itu belum terjadi, Anda bisa melakukan sesuatu supaya tidak blank. Dengan cara apa? Mempersiapkan segalanya. Anda bisa membuat checklist tentang diri Anda dan tentang tools Anda. Misalnya, laptop Anda sudah siap belum? Materinya sudah siap belum? Slide presentasinya sudah siap belum? Modulnya sudah siap atau belum? Nah, itu ya. Itu bisa menghindari Anda dari blank. Kalau misalnya fisik diri, bagaimana? Checklistnya, Anda tidur jam berapa? Usahakan tidur lebih awal. Makanan yang Anda makan seperti apa? Misalnya, hindari makan gorengan, hindari minuman dingin, itu bagus ketika Anda mau presentasi ya. Jadi checklist seperti itu hal-hal yang remeh namun sangat bermanfaat bagi Anda ketika presentasi, itu bisa menghindarkan Anda dari blank ya. Jadi Anda tenang, secara mental Anda tenang dalam menyampaikan materi. Yang ketiga, problem yang terjadi pada saat presentasi adalah durasi materi yang tiba-tiba berkurang. Ini terjadi kalau misalnya Anda presentasi di sebuah perusahaan di mana, mohon maaf, orang yang berwenang, pejabat yang berwenang itu belum hadir di presentasi Anda, sedangkan dia punya wewenang untuk membuka acara tersebut. Nah, ketika itu yang terjadi, biasanya durasi presentasi yang awalnya 2 jam itu bisa berkurang menjadi 1 jam, bisa berkurang lagi jadi 30 menit. Lalu seperti itu apa yang harus dilakukan, Pak? Nah, gini, solusinya kalau menurut kami di tim kreasi presentasi adalah kita harus memiliki satu materi presentasi yang itu memiliki kata kunci, dan kata kunci tersebut bisa disampaikan dalam durasi pendek maupun panjang. Sebagai contoh, ketika saya menyampaikan tentang tips infografis,
maka kata kuncinya di situ itu adalah simple, harmoni, dan unik. Untuk menyusun infografis, usahakan kita simple, sederhana, harmoni, keserasian, dan unik, menjadikan data yang abstrak menjadi real. 3 kata kunci ini bisa saya sampaikan dalam waktu 15 menit, setengah jam, 1 jam, bahkan 2 hari pelatihan. Nah, artinya Anda harus memiliki materi yang memang bisa fleksibel dalam waktu pendek maupun durasi yang panjang. Sehingga meskipun durasi Anda itu terpotong, Anda bisa tetap menyampaikan presentasi dengan baik. Ya. Yang keempat, problem pada saat kita menyampaikan materi presentasi adalah audiens yang tidak memperhatikan. Bisa jadi ketika Anda presentasi, audiensnya main HP. Bisa jadi pada saat presentasi, audiensnya tidak fokus. Bisa jadi mereka guyur dengan temannya sendiri atau malah menguap. Nah, ketika itu yang terjadi, maka usahakan Anda memberikan kontrak di awal presentasi sehingga audiens itu mengikuti kontrak tersebut. Contoh, pada saat presentasi diusahakan audiens mematikan gadget atau misalnya men-silent. Ketika presentasi, audiens harus mengikuti dari awal atau sampai akhir. Dan ketika presentasi, misalnya mereka harus aktif untuk bertanya. Nah, ketika audiensnya lelah, ya bisa jadi mereka itu tidak memperhatikan dalam presentasi karena lelah, Anda bisa memberikan ice breaking. Problem yang terjadi pada saat presentasi adalah ketika presentasi mendadak, kita tidak menguasai materi. Nah, apa yang harus dilakukan seperti ini? Mau tidak mau, untuk hal seperti ini, solusinya adalah Anda harus berlatih. Tidak ada kata lain. Untuk penguasaan materi, Anda harus berlatih. Paling tidak, Anda harus mengetahui kata kunci di dalam presentasi tersebut. Dan kalau misalnya mentok nih, Anda sudah berusaha untuk menguasai materi, tetapi kok kurang aja ya, maka Anda siapkan catatan kecil, lalu ditaruh di dalam tangan, dan catatan itu siap-siap Anda buka suatu waktu ketika presentasi Anda, misalnya Anda lupa tentang materi tersebut. Ya, usahakan di dalam genggaman tangan ya, kertasnya jangan terlalu besar. Nah, ketahuilah teman saya, sesama trainer, banyak yang melakukan tips ini ketika mereka tidak menguasai materi, mereka membuat catatan kecil, menggenggamnya di tangan, dan presentasi. Dan ketahuilah, tidak ada satupun teman saya yang membuka genggamannya. Ternyata ini adalah motivasi supaya mereka bisa menyampaikan materi presentasi dengan baik. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini tentang bagaimana mengatasi hambatan presentasi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda dan sampai ketemu di Doni Talks berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.